Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih ya, udah bersedia untuk mengikuti pembelajaran sore ini. Nah, jadi sore ini kita akan belajar tentang rotasi. Lalu setelah itu kalian akan mengerjakan jumping test secara kolaboratif dan juga mengerjakan soal evaluasi. Oke, baiklah, kita mulai ya. Ini satu temannya kayaknya ini terkendala sinyal ya, si Patra ya. Gak apa-apa, kita sambil tunggu aja. Nah, ini dia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rotasi ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar definisi kita akan belajar tentang definisi rotasi, lalu kita akan belajar tentang sifat-sifat rotasi, terus menjelaskan langkah-langkah mendapatkan benda hasil rotasi dan melukis bayangan benda hasil rotasi. Nah, ini kita langsung saja dulu ke aktivitas 1. Nah, ini kegiatan pertama. Kalian pernah nggak pakai songket? Pernah, Kak. Nah, ternyata di beberapa daerah di Sumsel ini, pembuatan songket itu masih dilakukan secara manual, ya, bukan melalui mesin. Nah, dan benang-benang songket itu dipintal menggunakan roda. Nah, ini rodanya, bisa dilihat roda pemintal benang songket ini. Nah, coba kita baca ya. Pemintalan benang songket Palembang masih banyak dilakukan secara manual dengan alat pintal tradisional untuk menghasilkan benang-benang yang akan ditenun. Memintal benang tak ubahnya seperti menari. Tangan, mata, dan rasa mesti bergerak seirama dengan putaran roda alat pintal agar serat kapas dapat terpintal tanpa terputus. Pertama, kapas yang dipegang dengan tangan kiri ditarik sedikit ujungnya dan dikaitkan pada tuas bambu yang di ujung kiri. Nah, ini prosesnya ya. Prosesnya jadi untuk memintal benang. Nah, coba kita jawab. Nah, kita jawab ya. Ini sama-sama. Berdasarkan informasi di atas, roda pemintal benang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini roda pemintal benang bisa digambarkan seperti ini secara matematisnya ya. Nah, ini ada apa nih? Titik pusat P, ini roda sebelum diputar. Lalu, roda diputar sejauh 45 derajat, berlawanan arah jarum jam. Nah, terus ini roda diputar setelah 45 derajat searah jarum jam. Nah, inilah ilustrasi dari memutar alat pintal benang ya yang berupa roda tadi. Nah, yang pertama kita coba jawab ya. Apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas? Nah, ini gambar apa sih? Coba Kakak ini. Kita tulis sama-sama ya, kita belajar sama-sama dulu. Yang dapat kamu amati apa? Ini Kakak tulis ya di sini. Nah, ini gambar A dan B menunjukkan apa? Suatu rotasi pada titik A pada roda terhadap titik pusat roda P. Nah, coba nomor 2. Kita jawab ya sama-sama ya. Perhatikan gambar di atas. Jika pada roda tersebut terdapat titik A, apakah posisi titik A akan berpindah ketika roda tersebut diputar atau dirotasikan terhadap titik pusat roda? Nah, ini gimana jawabnya? Ada yang bisa nggak jawabnya? Titik A-nya berpindah. Ya, benar. Ya, posisi titik A berpindah ya. Oke, nomor 3. Bagaimana arah perputaran atau rotasi roda pada gambar di atas? Gimana? Arahnya tuh bagaimana sih? Ada berapa jenis arah? Ada yang melawan arah sama searah jarum jam. Ya, pintar ya. Nah, ini jadi arah rotasi dapat berlawanan arah ya. Nah, dapat berlawanan arah
jarum jam. Nah, lalu bisa searah, arah rotasi dapat searah jarum jam. Nah, nomor 4. Berdasarkan gambar tersebut, menurutmu apakah bentuk dan ukuran benda tersebut berubah oleh perputaran tersebut? Gimana? Berubah nggak ukuran benda itu? Bentuk sama ukurannya nggak berubah. Oh ya, benar ya, pintar ya. Nah, tidak ya, tidak. Iya. Karena sifat rotasi dia tuh tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, dari permasalahan ini maka dapat disimpulkan apa definisi rotasi itu? Perputaran. Ya, rotasi itu kalau nama lainnya perputaran ya. Nah, rotasi itu perputaran. Nah, adalah apa? Alia bisa nggak mencoba jawab apa rotasi itu? Rotasi adalah Memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Nah, prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu. Oke. Nah, lalu sifat-sifat rotasi. Sifat rotasi tadi apa? Tidak mengubah bentuk dan ukuran benda. Ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Merotasi motif geometris pucuk rebung. Nah, ini salah satu motif songket pucuk rebung ya. Nah, pernah nggak melihatnya motif songket ini? Pernah, Kak. Pernah ya. Nah, ini kita lihat. Pucuk rebung merupakan salah satu motif geometris yang ada di sekeliling songket Palembang. Nah, jadi dia ini mempunyai bentuk dasar segitiga sama kaki dengan untaian daun dan sulur. Nah, pucuk rebung itu merupakan salah satu motif paling populer di Wastra Melayu. Di sepanjang Pulau Sumatera, motif ini dibentuk dari songketan benang-benang emas yang anggun. Nah, motif songket kain pucuk rebung ini merupakan asalnya itu dari kata rebung atau bambu muda ya. Nah, ini gambar motif songket pucuk rebung. Nah, kita baca ya. Coba kamu amati gambar dari motif songket rebung tersebut. Dapat kita perhatikan bahwa motif tersebut memiliki bentuk dasar segitiga sama kaki. Nah, ini iya memang benar. Nah, jadi ini kalau dibuat secara matematis ini adalah suatu segitiga sama kaki, ya. Nah, jika motif tersebut dirotasi sejauh 270 derajat searah jarum jam, nah, mana yang menjadi hasil rotasinya? Nah, jadi gini, biasanya kan kita kalau belajar transformasi geometri itu kita tuh pakai apa biasanya? Kalian memvisualisasikannya suatu benda itu berubah bentuk misalnya atau suatu benda itu berubah posisi itu pakai apa? Pakai Sudah pakai aplikasi belum? apa, Kak? Sudah pakai aplikasi belum? Iya, pakai apa? GeoGebra ya? Apa? Nah, ayo jadi kita coba jawab ya. Ayo kita gali informasi. Bukalah aplikasi GeoGebra, buatlah ilustrasi motif pucuk rebung. Lalu jawab, jika segitiga tersebut dirotasi 90 derajat, nah bagaimana bayangan hasil rotasinya? Nah, kita buat motif ini dulu di GeoGebra.
Nah, ini nanti kakak kirim videonya, video yang buat bagaimana cara membuat ini segitiga ini. Jadi ini pakai aplikasi GeoGebra. Nah, jadi ini tinggal kalian ketik ya di Google geogebra.org. Nah, kalian buat segitiga mudah sekali. Kalian tentukan saja titik-titiknya. Nah, setelah itu ditambahkan slide ini. Nah, nanti kakak kirim link videonya. Nah, kita coba belajar dulu bagaimana cara merotasikan berlawanan arah dan searah. Nah, kalian coba perhatikan jam. Kalau jam itu, jarum detiknya itu berputarnya kayak gini kan. Nah, jarum detiknya kan. Nah, berputarnya kayak gitu. Itu namanya searah. Nah, kalau berlawanan arah, seperti ini kan. Nah, berlawanan arah jarum jam itu seperti ini. Nah, dengan GeoGebra ini, kalian akan sangat terbantu belajar yang namanya rotasi, belajar yang namanya misalnya refleksi. Kenapa? Karena ini alatnya, apa ya, ini aplikasinya itu memudahkan kalian memvisualisasikannya. Misal, kalian mau merotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oh, kita tahu bahwa berlawanan arah jarum jam kayak mana? Ke sini atau ke sini? Nah, berlawanan arah. Kalian perhatikan arah, lihat jam, kalau berlawanan itu berarti kayak gini, ke sini dia. Nah, kayak gini kan? Nah, tinggal kita rotasikan sejauh 90 derajat. Lihat ini, yang digeser ini, sejauh 90 derajat. Nah, oh jadinya seperti ini 90 derajatnya. Ya, kita capture. Nah, capture. Stop share, tunggu. Share screen yang ini, bentar. Kak share, kakak ini copy paste di sini. Nah, kayak gitu caranya. Kita crop. Kita zoom. Ini sebentar. Ini harus kita ini lagi. Nah, udah kelihatan kan? Ini hasil dari rotasinya. Mudah jadi kalau kalian pakai aplikasi itu, ya, tinggal ditulis. Tinggal ditulis ini A aksennya berapa nih? A aksen bayangannya ini -2,2. Nah, B aksennya, ya, B aksennya sama dengan -2,4. Nah, C aksennya -5,3. Nah, ini dia selesai. Nah, sekarang segitiganya dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Oke, 90 derajat searah jarum jam ya. Nah, Kak share screen lagi yang ini. Oke, berapa tadi? Nah, ini kan kita kembalikan ke posisi semula. Nah, 90 derajat searah jarum jam berarti ini kan 360 dikurang 90, jadi stopnya di 270. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita capture, kita pindahin ke sini. Nah, Halo Patra, baru masuk ya Pak Patra ya? Tidak apa-apa, masih terkejar kok ini. Nah, ya, tinggal
dilihat ini aksennya berapa. Ini kita lagi belajar rotasi pakai aplikasi GeoGebra ya, Patra ya. 2,-2. Lalu B-nya ini 2,-4. C-nya C 4, aksennya itu 5,3. 5,3. Jadi kalian bisa lebih cepat mengerjakan apa namanya? Soal rotasi ini. Nah, nomor 3. Apakah bayangan hasil rotasi dari suatu benda dengan sudut 90 derajat searah jarum jam dan berlawanan jarum jam akan menghasilkan hasil yang sama? Nah, hasilnya sama enggak ini? Kalau yang ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau yang ini 90 derajat searah jarum jam. Artinya hasilnya berbeda. Nah, berbeda. Tuh ya. Nah, lalu nomor 4. Jika segitiga tersebut dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam, bagaimana hasil rotasinya? Nah, coba kita lihat berlawanan arah jarum jam. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti mulainya dari sini kan? Nah, 180 derajat. Nah, 180 derajat. Iya, boleh bertanya Patra? Nah, kayak gini hasilnya ya, 180 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ini berlawanan arah jarum jam kayak gini. Stop kan di 180 derajat. Nah, capture. Bentar dulu ya. Share screen di sini. Kita capture lah di sini. Oke, crop dulu. Ini hasilnya. Nah, itulah cara belajar pakai aplikasi. Jadi di sini aksennya aksen sama dengan min 2, min 2. B aksen sama dengan min 4, min 2. C aksen sama dengan min 3, min 5. Itu hasilnya. Jika dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang nomor 5. Hampir selesai kita. Bagaimana jika segitiga tersebut dirotasikan 180 derajat searah jarum jam? Nah, sekarang searah jarum jam. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, kalau searah jarum jam, gesernya dari sini. Nah, sejauh 180 derajat. Nah, lihat saja alfanya 180 derajat. Nah, oh, bentuknya jadi kayak gini. Nah, sepertinya sama ya dengan yang tadi. Coba kita capture. Iya. Bentar. Mau ya, mau ya sudah. Nah, oh berarti ini sama hasilnya dengan yang tadi ya. Sepertinya coba lihat, kita perbesar dulu. Mana ada hasilnya? Nah, jadi ini sama nggak ini dengan hasil yang di atas? Sama ya, sama persis ya. Nah, kita copy aja ini.
Nah, jadi jika segitiga dirotasikan 180 derajat searah jarum jam, hasilnya akan sama dengan hasil rotasi berlawan 180 derajat berlawanan berlawanan jarum jarum jam. jam. Nah, ketik di sini ya, hasilnya sama. Nah, lalu kita simpulkan ya sama-sama ya. Nah, setelah kamu melakukan kegiatan 2, apa yang dapat kamu simpulkan? Nih. Yang dapat kamu simpulkan apa? Jika sembarang titik X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat titik 0,0 searah arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bagaimana koordinat bayangan hasil rotasinya? Kalau berlawanan jadi min Y, X. Kalau searah jadi Y, min X. Oh ya, pinter ya Kaila ya, ya benar. Jadi Ais, Kak. siapa itu? Ais. Oh, Ais ya. Itu namanya Ya, Ais apa? Ais Kaila tadi. Perasaan kakak Nyayu nama Ahya Kaisya. apa? Nyayu Ahya Kaisya dipanggilnya Ais. Oh, iya ya. Kirain kakak di nama belakangnya tuh tadi Kaila, terlihat di Zoom tadi. Maaf ya. Apa, Kak? Ya, bayangan titik P, jadi misal titik P ini X, Y, kakak ya dirotasikan misal. Dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rasio. Kedengeran enggak suara kakak? Kedengeran, Kak? Dengerannya? Itu kenapa Iya. enggak denger ya? Nah, Iya, Pak. enggak kedengeran ya Patra ya? Nah, jadi berapa nih Iya, kayak katanya nggak kedengeran. apa? Patra tadi bilang katanya nggak kedengeran suaranya. Oh, jaringan dia mungkin ya. Nah, ini jadi Iya. Y, min X. Nah, ini bayangan titik P, X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O adalah jadinya tadi berapa P aksen tadi? Kalau berlawanan arah? Min Y, X. Ya, pintar. Min Y, X. Iya, Yoga. Nah, ini nggak kedengeran ya suara kakak ya, Patra ya? Mana ya ini? Nah, ya ini. Nah, kesimpulannya. Nah, ini jika sembarang titik X, Y dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bagaimana koordinat bayangan hasil rotasinya? Nah, kakak copy dulu di sini. Ini bayangan titik P kalau dirotasikan sejauh berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat. Jadi P aksen min X, min Y. Nah, ya pintar ya Ais ya. Min X, min Y. Lalu bayangan titik P. Nah, ini searah ya. Searah jarum jam itu menjadi Sama min X, nah, min ya. Y.
Karena tadi hasilnya sama ya, yang di atas ini ya. Nah, Iya. lihat Patra, Ais ya, sama Alia. Nah, ini lihat bahwa suatu benda yang dirotasikan 180 derajat, baik itu berlawanan atau searah, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Namun, jika diputar sejauh 90 derajat, berlawanan arah dan searah jarum jam itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, begini ya. Oke, baiklah adik-adik. Silakan dikerjakan diskusi bersama teman-teman untuk menjawab jumping test ini. Nah, soal ini ya. Kakak kasih waktu ya 45 menit. Oke, adik-adik, gimana jawab soal jumping testnya? Udah bisa? Nah, coba kakak minta salah satu perwakilan dari kalian itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba, siapa yang bisa? Alia bisa? Bisa, Kak. Oke. Alia kelompoknya udah jawab sendiri. Ya. Udah, Kak. Ini apa namanya? Kakak stop share. Coba kalian share ya jawaban kelompok kalian. Oke, Kak. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Lepus adalah salah satu jenis songket yang corak benang emasnya hampir menutupi seluruh benang dari kain songket. Keindahan motif kain songket jenis ini terlihat pada sebaran benang emas yang merata, hampir memenuhi seluruh permukaan kain. Hal ini sesuai dengan pengertian lepus yang artinya menutupi. Diperkirakan songket lepus adalah kain songket pertama yang ada di Palembang. Sesuai dengan gambar motifnya, maka kain songket lepus ini pun bermacam-macam namanya. Antara lain, songket lepus lintang atau bergambar bintang, songket lepus buah anggur, songket lepus berantai, songket lepus ulir, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar dari songket lepus dengan motif lintang atau bintang. Coba kamu amati gambar dari songket lepus dengan motif lintang atau bintang tersebut. Dapat kita perhatikan bahwa motif utama dari songket tersebut adalah gambar lintang, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama bintang. Untuk dasar dari motif lintang tersebut yaitu sebagai berikut. Menurut pendapatmu, apakah terdapat aplikasi transformasi, rotasi, atau perputaran pada motif lintang tersebut? Jika iya, coba jelaskan alasanmu. Iya, terdapat aplikasi transformasi, rotasi, atau perputaran pada motif lintang tersebut. Motif lintang tersebut adalah perpaduan dari 4 motif dasar berupa segi 6 yang dirotasi atau diputar. Masing-masing motif dasar tersebut diputar sejauh 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Seperti gambar di bawah. Bukalah aplikasi GeoGebra, buatlah ilustrasi dari bentuk dasar motif lintang pada aplikasi GeoGebra dengan ketentuan sebagai berikut. Screenshot karyamu. Ya, kakak komen dulu ya. Ini bener ya jawabannya ya. Coba Alia, stop dulu. Ya, ini bener. Kayak gini ya. Udah bisa ya adik-adik ya ikuti tutorial kakak ya. Membuat bentuk di GeoGebra. Sudah, Kak. Oke, lanjut Alia. Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 90 derajat searah jarum jam? Berapakah koordinat dari titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Gambar hasil bayangan. Seperti kita ketahui, titik A berubah menjadi 2,-2, titik B 2,4 berubah jadi B aksen 4,-2, titik C 3,3 berubah jadi C aksen 3,-3, titik D 4,4 berubah menjadi D aksen 4,-4, titik E 4,2 berubah menjadi E aksen yaitu 2,-4, titik F 3,1 berubah menjadi F aksen yaitu 1,-3.
Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam? Berapakah koordinat dari titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Gambar hasil bayangan seperti di bawah. Koordinat awal titik A 2,2 menjadi A aksen min 2,2, titik B 2,4 menjadi B aksen min 4,2, titik C 3,3 menjadi C aksen yaitu min 3,3, titik D 4,4 menjadi D aksen yaitu min 4,4, titik E 4,2 menjadi E aksen yaitu min 2,4, titik F 3,1 berubah jadi F aksen yaitu min 1,3. Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 180 derajat searah dan berlawanan jarum jam? Berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 180 derajat searah jarum jam yaitu sebagai berikut. Titik A aksen berubah menjadi min 2, min 2. Titik B aksen jadi min 2, min 4. Titik C aksen jadi min 3, min 3. Titik D aksen min 4, min 4. Titik E aksen min 4, min 2. Dan F aksen min 3,1. Hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Gambarnya seperti di bawah. A aksen menjadi min 2, min 2, B aksen min 2, min 4, C aksen min 3, min 3, D aksen min 4, min 4, E aksen min 4, min 2, dan F aksen min 3, min 1. Bagaimana hasil bayangan dari bentuk dasar motif lintang jika dirotasikan 270 derajat searah jarum jam? Berapakah koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari titik A, B, C, D, E, dan F? Gambar hasil bayangan seperti di bawah. Koordinat titik bayangan. A aksen min 2,2, B aksen min 4,2, C aksen min 3,3, D aksen min 4,4, E aksen min 2,4, dan F aksen min 1,3. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok kami. Koordinat bayangan hasil rotasi. Titik koordinat yang mempunyai pusat rotasi di 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat, serta berarah searah jarum jam, hasil bayangannya adalah min 4,2. Di sini rumusnya yaitu jika titik koordinat XY pusat rotasi 0,0, sudut rotasi 90 derajat, dan arah rotasi searah jarum jam X, Y berubah menjadi Y, min X. Jika titik koordinat X, Y berpusat rotasi di 0,0, sudutnya 90 derajat, arah rotasi berlawanan arah jarum jam, bayangannya ialah min Y, X. Jika titik 3,1 berpusat rotasi di 0,0 dan sudutnya 180 derajat serta arahnya berlawanan jarum jam, maka bayangannya menjadi min 3, min 1. Dan rumusnya, jika X, Y berpusat di 0,0 dan bersudut rotasi 180 derajat dan searah jarum jam, maka bayangan hasil rotasinya adalah min X, min Y. Serta X, Y berpusat di 0,0 dan sudutnya 180 derajat serta berlawanan arah jarum jam, maka hasil bayangannya menjadi min X, min Y. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.